Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam qawli. Rekan-rekan mahasiswa pengambil mata kuliah metode penelitian ya. Eh, Berjumpa kita pada kesempatan pertama dari perkuliahan metode penelitian ini. Metode penelitian ini ditempatkan di semester 5 kalau nggak saya. Semester 5 dan sepertinya persiapan untuk eh, menyusun, membuat laporan atau memulai eh, kegiatan praktik kerja, menyusun laporannya sampai kegiatan tugas akhir skripsi. Eh, Tentu saja diharapkan dari sini kita bisa membuat rangkaian beberapa kegiatan ilmiah, termasuk yang di luar daripada dua hal itu ya. Dan bisa saja nanti eh, kita menggunakannya untuk menulis di tempat yang lain, misalnya di media-media yang lain, atau apa saja nanti kegiatan kita di masyarakat maupun di lingkungan kerja setelah kita lulus nanti dalam menyusun sebuah laporan terutama. Baik, kita saya bagi ya, saya bagi screen-nya. Eh, Metode penelitian ini pada bahasan pertama yang dibahas ada sekian ini ya, ada 7 nanti kalau cepat juga mungkin 8 ya. Yang jelas ini pengetahuan awal lah tentang apa itu penelitian. Oke. Hmm, Agak lambat nih. Nah, terus apa sih meneliti itu? Meneliti ya kalau kita telisik bisa berasal dari kata teliti ya. Teliti itu ya dilakukan dengan hati-hati, cermat, seksama, ya, tidak gegabah, eh, terstruktur ya, dan seterusnya. Terus meneliti itu sendiri sebenarnya bentuk yang lebih khusus daripada melihat. Melihat atau mendengar itu eh, kata kerja awal dalam kita mendapatkan satu informasi atau data. Kita melihat melihat ada kebakaran misalnya, tapi masih belum tahu tuh kebakaran penyebabnya siapa, seberapa besar, berapa lama terjadi, berapa jumlah korban dan seterusnya. Cuma kita melihat oh di sana ya melihat ada kebakaran. Mungkin dari jauh kita bisa lihat arahnya di sana ada asapnya misalnya, atau kita mendapatkan
penangkapan indera dengar kita, mobil pemadam kebakaran sirenenya mengaung-ngaung lewat di depan rumah kita. Ah, berarti itu ada kebakaran. Itu data awal kita ya. Kemudian apa sih kekhususan meneliti itu dibanding yang pertama kita melihat, mendengar ya, bisa mendengar ada diceritakan di sana ada ini, ada kejadian kah atau ada data apa gitu ya. Terus kita berupaya untuk melihat mungkin ya melihat sambil lalu atau apa itu melihat tidak tidak dengan eh, apa namanya ya dengan kesungguhan lah. Kalau kita ingin meneliti, misalnya kita melihatnya dengan membawa kamera, nah itu sudah beda ya. Kita memang ingin melihat lebih jauh. Kalau melihat biasa, sudah sambil lalu saja. Kemudian kalau kita biasanya dengan penasaran, ya, ada rasa yang menggelitik sehingga kita ingin tahu lebih jauh. Lalu kita mengumpulkan data, mencoba mencoba mencari tahu misalnya ya di mana dikabarkan tadi misalnya ada eh, banyak mobil pemadam kebakaran lewat di depan rumah kita. Kita coba mencari tahu ini arah mana nih. Kita melihat mereka menuju ke arah, eh, misalnya kita di kampus di UNU ya, kilometer 13, banyak mobil pemadam kebakaran dalam jumlah banyak menuju ke arah Banjarbaru, arah keluar kota. Nah, sesuatu itu menjadi menarik kalau misalnya ada kepentingan yang besar. Misalnya ya, misalnya rumah kita di Gambut. Nah, ke arah luar kota lebih luar daripada kampus kita. Nah, itu jadi menarik sekali tuh. Nah, jadi yang pertama kita lihat tuh, kok banyak nih ke arah sana. Kemudian mereka pergi dengan buru-buru. Lalu kita mencoba mengumpulkan data. Kita tidak langsung langsung apa buru-buru pergi ke mana ke Gambut. Kita coba mengumpulkan data. Bisa mencoba menanyakan kepada kawan sekitar, bisa juga mencari data. Misalnya saja kita terhubung dengan grup Warta Gambut misalnya ya, ada komunitas grup WA misalnya, atau melihat di media sosial yang lainnya, biasanya cepat informasinya tuh. Kemudian eh, mencoba menelpon ke arah rumah, benar di mana kira-kira, dan seterusnya. Lalu dari semua informasi ini, sebagian bisa eh, menyebutkan langsung kejadiannya di sini dan di sini ketika kita langsung dapat informan yang eh, akurat ya. Misalnya informasi dari kawan kita yang merupakan anggota pemadam kebakaran. Dia ada di lokasi dan sedang eh, terlibat dalam upaya pemadaman. Itu informasi yang akurat. Tapi kalau ini informasinya belum akurat, ke arah sana sekian sekian sekian, eh, makin banyak informasi, semakin semakin apa namanya semakin bagus kita dalam menyusun dugaan awal. Oh, jadi apinya di sekitar pom bensin, sedangkan rumah saya misalnya dari pom bensin itu 1 kilo, wah berarti masih jauh. Mungkin kita memutuskan saya tidak ke sana. Bukan berarti kita cuek, tidak ya. Maksudnya kita memutuskan tidak ke sana itu untuk memberikan ruangan yang lebih besar kepada para pemadam kebakaran. Nah, kalau kita ikut
berjejal ke sana, mereka susah aksesnya, mungkin rawan terjadi kecelakaan dan seterusnya, dan mereka pun mungkin kesulitan eh, membawakan air ya atau upaya lain untuk memadamkan kebakaran karena lalu lintas yang sangat padat misalnya. Nah, lalu kalau misalkan kita punya dugaan-dugaan ini, sudah kita duga lokasinya di sini dari rumah kita sekian, kita tadi kan bisa memutuskan, ah saya tidak jadi pulang karena di kampus misalnya saya sedang ujian, jadi saya pilih di sini toh rumah saya aman-aman saja. Tapi kalau dalam kondisi lain, saya tidak sedang ujian, eh, saya bisa, artinya rumah saya sih sebenarnya kategori aman, tapi di rumah siapa tahu was-was orang tua saya dan seterusnya rawan terjadi pencurian misalnya ya. Maka keberadaan saya penting buat keluarga. Saya akan pilih pulang, tetapi karena daerahnya itu di daerah pom bensin tadi, eh, pasti akan terjadi kemacetan. Saya akan pilih jalur yang lain yang tidak melalui area kebakaran. Nah, itu adalah langkah-langkah yang saya siapkan dalam eh, mengambil apa namanya sebuah tindakan pulang ke rumah tadi ya, tapi strateginya dengan jalan yang lain atau langkah-langkahnya. Terus eh, ketika saya sampai di rumah misalnya, terus saya memastikan sudah aman, lalu saya bisa eh, mengamati sebuah kejadian kebakaran itu misalnya seberapa besar, kemudian dia bisa mengancam ke tempat saya, apinya menjalar atau tidak misalnya. Nah, itu diantara eh, tindakan yang diambil, contoh sederhana. Dalam kasus lain, ketika itu kita sudah dapatkan, misalnya data-data kita ingin mengembangkan sebuah usaha ya, jualan apakah kita kumpulkan dulu data kalau kita bikin jualan ini ada yang menukari ada berapa orang sih di daerah sini yang jadi pangsa pasar saya potensi untuk membeli ini. Terus orang suka tidak. Dari sekian varian rasa itu yang paling disenangi yang mana? Kemudian duga-dugaan kita melakukan duga-dugaan ya yang kita duga ini kalau digawi sekian sekian bahwa untung tidak kalau untung ya kita gawi kalau kada ya mungkin kada. Terus menyusun langkah-langkah ya apa saja yang dilakukan dari beli bahan, memasak. Kita punya peralatan tidak nih di rumah misalnya ya. Kalau tidak punya, mungkin nggak saya pinjam dulu. Kalau sudah berhasil nanti baru beli sendiri gitu ya. Terus melakukan pengamatan kita ya, melakukan percobaan. Kita lakukan tadi langkah-langkah kita siapkan, kita kerjakan, terus kita perhatikan bagaimana nih sesuai tidak dengan dugaan awal kita. Nah, lalu kita lakukan analisis. Kita misalnya memilih untuk menjual beberapa varian tasa, eh, yang paling laku yang mana, sesuai tidak dengan yang kita duga di awal tadi. Nah, terus baru kita menyimpulkan, menyimpulkan ini, oh, nanti kita akan teruskan atau kita kembangkan atau kita mencoba varian yang lain, itu ada dalam kesimpulan. Dan ya, untuk sebuah penelitian, akhirnya tentu sebuah pelaporan ya, laporan yang bagus seperti apa.
Selanjutnya, eh, kenapa kita melakukan penelitian itu? Karena kita tidak cukup puas atau tidak percaya bulat-bulat dengan hanya informasi saja. Kadang kita harus melakukan pengetesan, baru kita bisa percaya untuk beberapa hal. Diuji dulu, oh benar. Ini misalnya, ya. Khususnya kalau untuk sipil, misalnya eh, secara teoritis, kalau betonnya sekian, semennya sekian, batunya sekian, pasirnya sekian, hasilnya akan didapat kekuatan seperti ini. Misalnya dapat dapat kekuatan beton K250 rumusnya ini. Apakah kita percaya begitu saja? Percaya saja ya nggak masalah juga ya. Maksudnya sudah ada yang mencoba misalnya itu. Tapi dalam dalam proyek yang besar bisa biasanya tidak tidak bisa begitu. Dia harus dites ulang. Bisa saja eh, rumus itu berlaku hanya untuk satu kondisi dan tidak untuk kondisi yang lain. Misalnya ya. Misalnya perbandingan beton itu 1, 2, 3 pada tahun lalu dengan pasir mengambil di Pasir Martapura misalnya ya. Eh, hasilnya 250 K250 eh, tahun ini hasilnya turun kekuatannya. Nah, ke turunnya itu ya kita bisa apa namanya bisa teliti ulang. Oh, jangan-jangan karena saat ini warna air sungai lebih coklat daripada tahun yang lalu pada saat dilakukan percobaan. Kenapa? Karena kadar lumpur atau kadar tanahnya lebih tinggi, misalnya karena apa sering terjadi air buangan, air sungai itu tercampur dengan air buangan dari eh, lokasi tambang misalnya. Lokasi tambang, hujan besar, eh, terbawa arus, terbawa ke sungai, jadi limbah bercampur dengan air sungai sehingga airnya keruh, kadar tanahnya banyak, pasirnya di sana tentu saja jadi terkontaminasi ya. Jadi karena banyaknya tanah itu menyebabkan mutu beton berkurang misalnya. Nah, karena itulah tetap harus diteliti. Selanjutnya, hubungan penelitian dan metode ilmiah. Seorang penulis ilmuwan bernama Emzir pernah membuat pernyataan begini ya, penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan, memerlukan sejumlah langkah yang berurutan, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis tadi. Apa saja yang menjadi karakteristik metode ilmiah? Yang pertama, dia harus kritis dan analitis, mendorong suatu kepastian dan proses penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan metode untuk mendapatkan. Kemudian dia harus logis, yaitu merujuk pada metode dari argumentasi. Kesimpulan rasional diturunkan dari bukti yang ada. Jadi harus beralasan.
Selanjutnya dia harus testability, yaitu penelitian ilmiah harus dapat menguji hipotesis dengan pengujian statistik menggunakan data yang dikumpulkan. Lalu dia harus objektif, ya. Hasil yang diperoleh ilmuwan yang lain akan sama apabila dilakukan pada kondisi yang hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila dapat dibuktikan kebenarannya. Itu yang salah kayaknya. Pada kondisi yang sama nih, pada kondisi yang sama, hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, karakteristik metode ilmiah adalah konseptual dan teoritis. Ilmu pengetahuan mengundang arti, pengembangan suatu struktur konsep, dan teoritis untuk menuntun dan mengarahkan upaya penelitian. Terkonsep ya, dan teoritis, dia didukung oleh teori-teori. Terus empiris. Metode ini pada prinsipnya berstandar pada realitas. Yang terakhir adalah dia harus sistematis, yaitu mengandung arti suatu prosedur yang disusun dengan cermat. Masih dalam prolog penelitian, langkah-langkah penelitian dalam langkah penelitian yang sesuai dengan metode ilmiah. Yang pertama, dia merumuskan serta mengidentifikasikan masalah. Langkah pertama dalam meneliti adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, masalah tersebut harus didefinisikan secara jelas dulu sampai kemana luas masalah yang akan dipecahkan. Eh, Misalnya yang kita teliti kasus jalan misalnya. Jalan itu ada 10 kilometer. Kalau kita meneliti ke 10 kilometernya mungkin akan banyak sekali kejadian dan kesimpulan maaf ya. Dan eh, bisa saja satu kesimpulan itu pada pada tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lainnya. Dalam 10 kilo itu misalnya eh, jalan dari kampus ya kilometer 13 ke Paltiga Banjarmasin. Kita yang di Banjar menyebutkan kalau dari arah Banjar ya pada 3 kilometer pertama menyebutkan dalam tiga 3 kilometer kita ketemu sudah dua lampu merah. Apakah kita bisa menyimpulkan itu setiap 3 meter ada dua lampu merah? Ya, tentu tidak ya. Atau setiap 3 meter di kota itu ada dua pulau jalan yang bisa kita membalik arah, ya. Nah, tidak bisa disimpulkan karena sisanya setelah Pak 6 tidak ada lagi lampu merah gitu ya. Jadi harus harus ada kita definisikan dulu masalahnya apa, kemudian kita batasi, eh, kita meneliti dari sini sampai sini. Kemudian yang kedua adalah mengadakan studi kepustakaan. Kalau kita sudah dapat masalahnya, kita harus mencari referensi buku-buku kah, kemudian jurnal kah, atau tulisan-tulisan yang valid di internet ya, yang bisa jadi sandaran kita dalam langkah ilmiah berikutnya. Jadi harus ada sandaran ini dan itunya. Menurut buku ini, menurut kitab ini misalnya, eh, ini studi kepustakaan dan tentu saja studi kepustakaan ini harus yang sesuai ya dengan eh,
definisi apa pendefinisian atau perumusan masalah di langkah sebelumnya. Nanti jangan jangan sampai yang diteliti ulangan baja, terus referensinya adalah beton misalnya. Lalu memformulasikan hipotesis. Setelah diperoleh informasi mengenai hasil penelitian yang lain yang memiliki persamaan dengan masalah yang ingin dipecahkan, maka tiba saatnya peneliti merumuskan atau memformulasikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian. Hipotesis sendiri adalah dugaan sementara tentang hubungan antar variabel atau fenomena dalam penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan tentatif yang diterima secara sementara. Sementara itu dulu kesimpulannya, karena belum diuji. Yang keempat, menentukan model untuk menguji hipotesis. Kita buat nanti modelnya seperti ini, seperti ini. Misal kita ingin meneliti kekuatan beton ya, pekerjaan kita adalah tiang, tiang beton misalnya. Yang pekerjaan beton kita, sampelnya dikerjakan, tidaklah kita menguji dengan sampel sebijian tiang beton, tidak, tetapi sampelnya saja. Nah, merumuskan sampel yang seperti apa yang mewakili dari barang sebenarnya itulah yang diperlukan sebuah eh, keahlian ya, keterampilan dan juga sandaran ilmiahnya tadi di poin kedua tadi menurut teori eh, sampel itu harus begini dan begini. Jadi ditentukan dulu modelnya standar atau tidak. Selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menghendaki data yang dikumpulkan untuk keperluan tersebut. Data tersebut bisa saja data primer maupun data sekunder yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer itu maksudnya data yang didapat langsung oleh peneliti. Misalnya dia meneliti di alat tes beton ya, dia mengerjakan, mencatat kejadiannya itu data primer. Sementara kalau data sekunder itu dia dapat data dari penelitian penelitian yang lain ya, dari orang lain, orang kedua. Entah itu menurut buku, menurut laporan sebelumnya, dan seterusnya. Pokoknya bukan dari dia, dia orang ketiga. Selanjutnya, mengumpulkan data. Peneliti memerlukan data untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data akan berbeda-beda sesuai dengan pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan digunakan. Lalu menyusun data, menganalisis dan menyusun intervensi. Setelah data terkumpul, peneliti menyusun data untuk mengadakan analisis. Sebelum analisis dilakukan, data tersebut disusun terlebih dahulu untuk mempermudah analisis. Penyusunan data dapat dalam bentuk tabel ataupun membuat coding untuk analisis dengan komputer. Sesudah data dianalisis, maka perlu diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut. Yang kedelapan, membuat generalisasi dan kesimpulan ya. Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan dan generalisasi ini harus berkaitan dengan hipotesis. Apakah hipotesis benar untuk diterima ataukah hipotesis itu ditolak. Generalisasi ini harus bisa dipahami bahwa rumusan yang kita dapat dalam dalam apa namanya eh, penelitian itu harusnya juga sama didapatkan oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama. Yang lain kita meneliti satu bahan hasilnya sekian, terus datang peneliti yang lain mengambil bahan yang sama, cara yang sama, hasilnya tentunya harusnya sama dong. Nah, gitu artinya berlaku general ya.
Kemudian selanjutnya yang terakhir membuat laporan ilmiah. Nah, terakhir dari suatu penelitian ilmiah adalah membuat laporan ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Penulisan secara ilmiah mempunyai teknik tersendiri. Nah, gitu tadi prolognya ya. Kemudian eh, pengertian kita masuk ke teori dasarnya, pengertian metode penelitian adalah merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran. Suatu studi penelitian diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal. Dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan. Nah, adapun tujuan penelitian ada tiga nih. Tujuan penelitian tadi pertama tujuan umum, yang kedua teoritis, kemudian praktis, yang ketiga yang umum yaitu membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Yang kedua, tujuan teoritis adalah tujuan penelitian secara teoritis merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan suatu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Yang ketiga, untuk tujuan praktis adalah penelitian untuk menemukan suatu pengembangan dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Tujuan penelitian, beberapa jenis tujuan praktis sebagai berikut: tujuan eksploratif, kemudian tujuan verifikatif, tujuan pengembangan, dan ada tiga saja ya. Tujuan eksploratif adalah suatu kegiatan dalam rangka menunjukkan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Jadi mengeksplor ya, mengembangkan. Misalnya penelitian tentang suatu obat yang bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dan penelitian ini belum ditemukan dimanapun dan oleh siapapun. Misalnya pada kasus yang baru ditemukan COVID-19 malam ya. Kemudian tujuan verifikatif adalah kegiatan untuk menguji kebenaran atau pengetahuan yang sudah pernah ada. Misalkan apakah benar obat tersebut dapat menyembuhkan penyakit A dan sebelumnya penelitian sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, tujuan pengembangan adalah kegiatan penelitian dengan tujuan mengembangkan suatu kebenaran yang sudah ada. Misalnya tentang obat yang menyembuhkan satu penyakit, peneliti bisa mengembangkan kembali dengan meneliti seberapa efektif obat tersebut dalam menyembuhkan penyakit A dengan berbagai macam faktor pengganggu keefektif, keefektivitasan obat tersebut. Kegunaan penelitian itu ada penelitian murni, terapan, penelitian aksi, kebijakan, dan evaluasi, ada 5 macamnya. Penelitian murni adalah yang tidak bersifat praktis, karena penelitian ini adalah penelitian yang menemukan pengetahuan baru, belum pernah diteliti sebelumnya, murni hanya untuk mengembangkan teori, yang bisa jadi membentuk pengetahuan yang baru. Kemudian penelitian terapan
adalah lebih praktis dilihat dari sifat kegunaannya, penelitian terapan bisa dimanfaatkan secara langsung. Lalu penelitian aksi adalah penelitian yang dilakukan dengan sebuah aksi atau tindakan berdasarkan teori sebelumnya sehingga memberikan solusi terbaik dalam masalah penelitian. Lalu penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang berada di lapangan, yang ada di lapangan. Dan terakhir, penelitian evaluasi adalah penelitian memberikan nilai atau persepsi pada suatu hal atau kegiatan tertentu yang dengan tujuan membentuk suatu persepsi dalam masyarakat. Ini. Aspek penelitian itu ada ontologis dan epistemologis. Ontologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti, bagaimana peneliti dapat melihat subjek yang diteliti secara nyata, kemudian membuat asumsi tentang hal tersebut, sehingga bisa membuat perbandingan dan kemudian mengambil kesimpulan. Kalau epistemologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti membuat langkah terbaik dalam mempelajari subjek yang diteliti dengan metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Yang terakhir, aspek ketiga, aksiologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti bagaimana mendeskripsikan atau memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan subjek yang diteliti. Kalau di teknik sipil, misalnya di eh, dugaan banjir yang akan datang, kapan terjadinya, berapa besarnya, misalnya dari data-data yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Lalu metode penelitian. Secara garis besar metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif. Jenis-jenis penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif. Nanti akan dibahas dalam bab sendiri ya. Kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya. Datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Kalau kualitatif, harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti karena peneliti wawancara nih ya, secara langsung objek penelitian. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak. Akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir sifat metode penelitian. Eh, Metode penelitian kasus adalah penelitian dengan sifat mempelajari keadaan sekarang dan bagaimana objek penelitian berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian metode penelitian korelasional adalah penelitian dengan sifat meneliti tingkat hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya yang sedang diteliti berdasarkan koefisien korelasi. Sedangkan metode penelitian eksperimental adalah penelitian dengan sifat meneliti adanya hubungan sebab akibat dengan menambah variabel kontrol. Penelitian metode selanjutnya adalah kuasi eksperimental. Adalah tentang bagaimana hubungan sebab akibat tanpa adanya kontrol, tetapi bisa digunakan cara lain untuk mengendalikan penelitian. Nah, metode selanjutnya adalah penelitian komparatif, yaitu penelitian dengan sifat meneliti hubungan dengan pengamatan langsung pada faktor yang diduga sebagai penyebab sebagai pembandingnya ya, antara satu dengan yang lain. Metode penelitian, tindakan metode penelitian adalah
metode penelitian dengan sifat atau tindakan mengembangkan keterampilan baru dan dikaji hasilnya. Nah, terbalik nih ya. Yang pertama ini metode penelitian historis. Adalah sifat penelitian yang ingin kembali mengkonstruksikan kejadian yang sudah lama secara terstruktur dan objektif. Metode penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena data yang akurat yang diteliti secara sistematis, dan penelitian pengembangan. Metode penelitian perkembangan adalah sifat penelitian yang ingin mengetahui alur urutan dan perubahan sebagai fungsi waktu. Hmm. Tadi ada yang ketukar, ini harusnya di atas. Nah, ya, seperti itu. Itu saja eh, kegiatan awal, nanti akan ada sisipan sedikit ya. Terima kasih dulu, kebetulan sudah waktunya azan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa.